Shalom, puji Tuhan saudara. Topik kita di bulan September ini bicara tentang kehidupan oleh roh. Kita setiap bulan saudara akan memberikan topik, tema, ataupun judul. Tujuannya apa? Untuk supaya kita bisa fokus kepada satu topik dari segala sisi, supaya kita itu dimuridkan. Karena gereja jikalau hadir tidak bisa memuridkan orang, hanya mengumpulkan orang saudara, maka mohon maaf, itu akan menjadi gereja yang gagal. Hanya mengumpulkan orang saudara tetapi tidak menjadikan dia serupa dengan Kristus, maka mohon maaf saudara, itu adalah gereja yang gagal. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan, arah dan tujuannya itu harus jelas. Bukan lagi tren yang lucu-lucu lalu kita panggil yang lucu-lucu. Boleh itu sebagai refreshing, tetapi saudara itu bukan menjadi satu tujuan. Sehingga saudara dasar itu menjadi sangat penting bagi kehidupan manusia, kehidupan kita. Makanya saudara, kehidupan oleh roh ini bagaimana kita menghidupi kekristenan kita. Bagaimana saudara kekristenan kita itu bisa berdampak. Bagaimana saudara bahwa kita menjadi orang percaya, setelah kita menjadi percaya, apa yang harus kita kerjakan. Saudara pasti banyak mendengar istilah tentang lahir baru. Itu penting. Dan memang itu harus untuk menjadi orang percaya. Tetapi setelah lahir baru, bagaimana kita menghidupinya, itu juga menjadi catatan penting buat kita. Saya kasih satu contoh begini. Saudara, kalau kita misalkan punya seorang anak, istri kita melahirkan, itu disebutkan kelahiran. Dan satu keluarga itu sukacita luar biasa, bergembira saudara. Karena anak telah lahir di keluarga ini. Tetapi apakah kita pernah berpikir anak ini pada akhirnya harus tumbuh menjadi dewasa? Apakah anak ini tumbuh menjadi anak yang baik atau anak yang jahat? Apakah kelak saudara bisa berguna atau bahkan dia bisa merusak hidupnya dan keluarganya? Inilah yang diartikan saudara kehidupan oleh roh. Mari kita lihat dulu firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ke-25. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara lihat ada dua pengertian di sana. Satu yaitu menjadi milik Kristus. Yang kedua adalah dia menyalibkan daging setelah dia memiliki Kristus. Dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kalau bisa ditampilkan 24 dan 25 berurutan. Saudara lihat. Ya, di layar kiri kanan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, itu artinya bahwa dia hidup oleh roh. Lahir baru, percaya Tuhan, mengakui Yesus sebagai juru selamat karena ada dorongan dari Roh Kudus, yaitu hidup oleh roh, menjadi milik Kristus. Tetapi tidak sampai di sana, ada koma di sana saudara lihat, baik yang 24, yang 25. Setelah kamu menjadi milik Kristus, kamu harus menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan yang 25b saudara lihat, itu artinya hidup kita juga dipimpin oleh roh. Inilah subtema kita di siang hari ini, yaitu hidup dipimpin, dituntun oleh roh. Jadi jelas bukan sekedar kita menjadi milik Kristus. Bukan sekedar saudara kita menjadi orang percaya. Bukan sekedar kita hidup oleh roh. Tetapi bagaimana hidup kita dipimpin oleh roh. Dengan apa? Menyalibkan daging, segala keinginan dan segala hawa nafsunya. Di dalam terjemahan asli saudara, kata daging, keinginan dan hawa nafsu itu didefinisikan terpisah dengan pengaruh ilahi, menentang Tuhan, sehingga dorongan itu membuat kita jatuh di dalam dosa.
Saudara perhatikan baik. Waktu kita percaya Tuhan, kita pindah posisi toh, menjadi orang percaya lahir baru. Tetapi kalau kita tidak mau menyalipkan daging, keinginan dan hawa nafsu kita sedang memisahkan dengan Tuhan, kuasa Tuhan kita kembali kepada hidup yang lama. Kita akan terus saudara jauh dari Tuhan dan terus dan jatuh di dalam dosa. Dan bahkan ini didefinisikan bisa membuat kita mempunyai sifat, mohon maaf, seperti binatang. Loh saudara, kita beda dengan makhluk lain itu memang bentuknya manusia itu berdirinya begini. Kita jangan mengatakan bahwa anjing jalannya begitu bahwa dia salah. Enggak, memang makhluk seperti anjing itu ya jalannya begitu. Mungkin dia lihat kita aneh, kita lihat dia aneh juga saudara. Nah kalau begitu yang membedakan apa? Waktu kita diciptakan oleh Tuhan, kita dibentuk oleh tangannya. Lalu kita diberikan rohnya kepada kita. Itu yang membedakan. Tapi segala yang di dunia ini Tuhan katakan jadi dan terjadilah. Tapi waktu membentuk manusia, dia bentuk dengan tangannya. Tapi bentuknya kita saudara, seperti ini, jangan berpikir bahwa kita lebih baik daripada mereka. Jikalau hidup kita, tingkah laku kita saudara, keberadaan kita, itu jauh daripada Tuhan. Makanya sifat yang dilihat, bukan bicara bentuk tapi sifatnya. Saudara pasti pernah mendengar istilah, Pak memang dia manusia, tapi sifatnya tidak lebih daripada binatang. Mohon maaf, ini memang kasar saudara, kelihatannya tidak enak. Tapi kita tidak bisa pungkiri di luar sana akan berkata seperti itu. Kenapa? Karena manusia tidak mau mematikan keinginan dan hawa nafsunya. Itu yang jadi masalah. Tidak mau dimatikan saudara. Dan saya mau katakan, saudara lihat, singa macan yang buas, kalau saudara kasih makanan, ya, dia makan kenyang, maka teman-temannya yang lain akan datang makan, dia nggak akan bertengkar. Itu binatang. Buas saudara. Tapi manusia kita lihat, makan cukup, kehidupannya cukup. Bahkan ada istilah 7 turunan makan gak habis, betul gak? Tapi yang terjadi apa? Tetap serakah, tetap menghancurkan orang. Yang penting gua dapat, lu gak dapat gak apa-apa. Korupsi tetap jalan. Saudara jangan berpikir, mohon maaf, orang-orang yang korupsi itu orang-orang yang gak punya uang. Tapi orang-orang yang sudah punya uang. Tapi karena apa? Karena tamak dan keserakahannya. Itu yang menjadikan dia punya sifat seperti itu. Punya sifat seperti itu. Karena apa? Keserakahan. Saudara jangan berpikir bahwa seorang hamba Tuhan, seorang pendeta memang baik, betul. Tapi kalau dia tidak punya sifat seperti Tuhan atau mau dipimpin oleh Tuhan, hamba Tuhan tersebut bisa lebih jahat daripada jemaat. Betul gak? Karena dia tahu firman. Makanya saudara bukan saja kita ngomong firmannya, tapi kita lihat kehidupannya. Lihat kehidupannya. Korek-korek cari firman saudara, gak tahu kehidupannya tidak sesuai. Banyak terjadi seperti itu. Saudara lihat pakar hukum. Jangan berpikir bahwa orang yang ngerti hukum, pakar hukum, hidupnya pasti baik. Tidak. Bahkan bisa lebih jahat daripada klien-klien dengan orang-orang biasa. Dia akan putar balik itu pasal. Untuk apa? Untuk menggolkan keinginannya. Bisa lebih jahat. Terbukti oleh ahli Taurat toh. Ahli Taurat ngerti hukum Taurat. Dia tahu, dia hafal luar biasa. Tapi kalau hidupnya, kehidupannya saudara, tidak baik. Tidak mau dipimpin oleh roh Allah, roh Tuhan. Maka saudara lihat, Taurat yang dia gunakan untuk mencobai Tuhan Yesus. Taurat yang dia gunakan untuk kepentingan pribadinya.
kepentingan politiknya, dia gunakan ayat-ayat tertentu untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Seperti wanita berzina, saudara lihat. Ahli Taurat itu sudah tahu wanita itu memang pendosa. Tapi sengaja dia simpan dulu, belum waktunya nanti. Kapan gua punya kepentingan, nanti baru saya keluarin. Nah, pas waktu Yesus lagi ngajar di sinagog tentang kasih. Kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu, dan seterusnya. Ditariklah wanita ini, dia sedang berzina. Yang memang sudah tahu kesalahannya berzina. Kalau kamu mengajarkan kasih, hukum Musa mengatakan, hukum Taurat ya, jangan berzina, lalu turunannya akan dirajam. Dia tabrakin Yesus dengan hukumnya Musa. Kalau Yesus melanggar hukum Musa, artinya Yesus salah. Kalau Yesus nggak mengajarkan kasih, maka apa yang diajarkan gagal. Tapi Yesus itu memang datangnya dari Tuhan. Hikmatnya luar biasa Bapak Ibu. Yesus membungkuk, dia tulis ke tanah. Satu, orang mengatakan dia menulis 10 hukum Taurat. Karena dia ngomong tentang Musa toh. Kedua, pada saat itu Yahudi memang punya kebiasaan saudara. Orang, kalau ditulis tanah itu nanti namanya dinyatakan bersalah, nama perempuan ini si A, ditulis A, maka dirajamlah. Kalau kamu mengatakan hukum Taurat, lihat ke 10 hukum Taurat ini. Memang kamu tidak berzina, memang kamu tidak mencuri, tapi apakah ada Allah lain di dalam kehidupanmu? Kamu memang taat dengan Sabat, tapi apa engkau menghormati orang tuamu? Saudara, waktu orang-orang itu melihat, rupanya nama yang ditulis itu bukan nama perempuan itu. Nama yang ditulis itu adalah nama yang hadir pada saat itu. Dan dikatakan yang mulai dari yang tertua itu pergi. Yesus tahu mana yang paling tua, dia tulis dulu namanya. Kenapa? Karena orang semakin hidup makin lama pasti kesalahannya makin banyak. Sehingga Yesus katakan siapa yang tidak pernah berbuat dosa silakan rajam. Yesus tidak mau benturkan dengan hukum Musa dan Taurat. Dia cuma ngomong siapa yang tidak berdosa silakan rajam. Yang tua mulai pergi satu-satu Bapak Ibu, meninggalkan wanita ini. Lalu Yesus katakan kepada dia apa? Dosamu sudah diampuni. Lahir baru. Tapi enggak titik, koma. Jangan berbuat dosa lagi. Banyak orang hanya sampai di titik. Diampuni, kenal Tuhan Yesus, lahir baru, titik. Padahal setelah itu hidupmu harus dipimpin oleh Roh. Jangan berbuat dosa lagi, mengampuni dan lain sebagainya. Nah itulah saudara yang harus kita sadari. Bahwa sifat kita, hidup kita, kehidupan kita harus mau dituntun oleh Roh. Papa saya saudara, satu ketika dia piara monyet. Dulu waktu saya masih kecil SMP, papa saya piara monyet. Ya. Teman-teman kita datang, teman koko saya datang, teman saya datang. Om, hobi ya sama monyet, suka ya? Papa saya bilang begini, ya lebih baik piara monyet daripada piara anak katanya. Kenapa? Karena anak kalau pergi gak pulang-pulang, monyet pergi pulang sendiri katanya. Mohon maaf saudara. Kenapa? Sifat manusia. Kalau tidak mau diajar, dipimpin dan dituntun saudara. Firman Tuhan sudah yang katakan. Dia akan jauh daripada Tuhan, dia akan sama dengan makhluk yang harusnya tidak seperti itu. Manusia. Tidak sederajat dengan manusia harusnya. Tapi kalau kita tidak hati-hati, kita bisa seperti itu. Dipimpin artinya apa? Dipimpin artinya ada yang memimpin, yaitu Tuhan, yaitu Roh Kudus. Dan melalui gereja, kita juga harus menyajikan, menyampaikan, membawa jemaat kepada Tuhan. Mempunyai sifat dan karakter Kristus. Bukan mempunyai sifat dan karakter di dunia ini. Makanya gereja itu menuntun. Gereja itu bukan menontonkan.
Kita datang di gereja, saudara, ingin dituntun, bukan ingin nonton, saudara. Nonton itu di bioskop. Di gereja itu dituntun dan diarahkan dan dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Jikalau gereja hanya menyajikan tontonan saja, tidak menuntun jemaat. Saudara, ya tadi saya ngomong, anak baru lahir gak diajar, gedenya akan rusak. Bukan saya katakan tidak perlu baik, harus baik. Saya boleh ilustrasikan atau gambarkan begini Bapak Ibu. Lagu itu baik. Tapi lagu itu kita harus lihat bobotnya, isinya apa. Lagu tanpa lirik bagus gak? Bagus. Bisa juga, tapi gak enak. Makanya ada namanya instrumental. Betul? Saudara malam pasti dengar lagu instrumental. Tanpa lirik. Tapi saya mau katakan, firman Tuhan ngomong begini, malam hari itu pikiran kita itu melayang-layang mengembara mencari tujuan. Kalau tidak ada lirik yang menuntun, maka saudara kita hanya terbawa kepada suasana dan perasaan. Makanya di dalam lagu itu liriknya itu harus menuntun orang datang kepada Tuhan. Membuat orang itu saudara menjadi serupa dengan Kristus, itu goalnya. Nanti bentuknya macam-macam. Jangan saudara lirik itu membawa orang jauh daripada Tuhan. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Akhirnya saudara hanya dipikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang, tidak mendidik dia membawa kepada sesuatu yang benar. Itu bisa loh. Bisa. Saudara nanti pelan-pelan dengar satu-satu lagu ini bagaimana. Lagu ini bagaimana. Lagu ini bagaimana. Saya tidak katakan instrumental tidak penting. Tidak. Saudara kalau nyanyi tanpa instrumental juga gak enak. Betul? Memang gak enak. Tapi firman Tuhan tanpa instrumental pun bisa. Tapi saya perlu instrumental untuk membawa suasana seperti yang main organ ini. Supaya suasananya enak. Itu kita perlu. Tapi isi itu jangan diabaikan. Firman Tuhan itu saudara harus bisa menuntun orang datang kepada Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-14.